Episode 39. Diterima. Rara tersenyum senang ketika melihat ekspresi dari kedua orang tua Aris yang terlihat terkejut. Dia memang tidak bisa dijadikan pelarian seperti ini. Menurutnya, meskipun Aris mengatakan bahwa ia serius dengan perasaannya, tapi bagi Rara masih butuh proses yang panjang untuk saling mendekatkan diri dan mengenal satu sama lain. Ya, meskipun mereka sudah saling mengenal dan dulu pernah dekat, tapi bagi Rara untuk mencari pendamping hidup lagi sepertinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Meskipun Aris sudah mengatakan isi hati yang sebenarnya, tapi kalau harus melangkah ke jenjang pernikahan, harus dengan kesiapan dan perhitungan yang matang. Dia juga harus hati-hati agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan lagi seperti Nana yang lain. Kamu janda cerai? Tanya Risma membuyarkan lamunan Rara. Bukan tante, saya janda ditinggal mati, jawab Rara lugas, bahkan terulas senyum di bibirnya. Apa kamu sudah mantap sama anak saya? Kamu tahu kalau dia baru saja gagal nikah karena dikhianati dan dibohongi oleh calon istrinya. Kini giliran Edi yang bertanya. Kenapa malah gue yang diinterogasi? Kan niat ngomong kayak gitu biar mereka ilfil sama gue. Taulah Pak, Rara orang pertama yang Aris kasih tahu. Papa nggak nanya sama kamu, seru Edi menatap tajam putranya. Bagaimana Rara? Apakah kamu sudah berpikir 2 kali untuk menikah dengan anak saya? Kali ini Risma yang bertanya. Sebenarnya saya tidak tahu kalau Aris mengajak saya nikah tante. Kalau tahu begini kan saya nggak mau diajak pergi. Bukannya saya menolak, tapi semuanya butuh proses. Dan Aris juga baru saja gagal nikah. Jadi ya saya nggak siap, jawab Rara dengan tatapan yang tegas. Membuat Edi dan Rima menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Entah kenapa mereka malah merasa bahwa apa yang dikatakan Rara memang benar. Rah, kok lo ngomong gitu? Apa lo nggak mau nikah sama gue? Seru Aris menatap Rara. Lo nggak bisa memutusin gitu aja. Biar bagaimanapun kalau masalah mencari pendamping hidup, gue rasa kita harus bisa mendekatkan diri terlebih dahulu, jawab Rara tersenyum. Mudah-mudahan dengan begini membuat om dan tante alias kedua orang tua Aris bisa mikir 2 kali untuk menerima gue. Jujur, gue belum siap untuk nikah lagi, batin Rara. Rara, kalau memang seperti itu keinginanmu, biarkan Aris melakukan proses pendekatan denganmu terlebih dahulu. Sepertinya Aris memang benar-benar cinta sama kamu, ujar Rima membuat Rara melongo. Niat hati ingin membuat kedua orang tua Aris tidak menyetujui pilihan putranya, tapi sepertinya dugaan Rara salah besar. Aris tersenyum menatap Rara dengan tatapan yang menghangat. Rara bisa melihat bahwa tatapan itu penuh dengan cinta. Gue akan berusaha untuk menjadi pantas buat Lora. Kediaman orang tua Nathan. Nita menatap haru kepada mantan mertuanya yang sama sekali tidak berubah itu. Soraya bahkan terlihat lebih menyayanginya dibanding dulu yang hanya akan tersenyum dan menyambut Nita dengan baik. Tapi lihatlah sekarang, bahkan sejak tadi lengannya sampai terasa kebas karena Soraya menggandengnya tanpa berniat melepaskan, seakan-akan takut kalau Nita akan pergi lagi. Mak, gak usah berlebihan, itu kasihan Nita. Sejak tadi mama gandeng terus tangannya, ucap Nathan kesal karena dia tidak bisa berdekatan dengan Nita kalau mamanya terus menempel seperti itu. Loh, kenapa kamu yang protes? Mama tuh kangen banget sama menantu mama ini loh. Lagi, Nita hanya bisa tersenyum ketika Soraya semakin membuatnya tidak bisa berkutik. Lagian Nita biasa aja kok, ya kan sayang? Nita hanya mengangguk saat Soraya meminta dukungannya. Tapi Nita bukan menantu lagi, udah mantan. Shh. Bagi mama, kamu tetaplah menantu yang paling mama sayang. Jadi jangan buat mama kecewa ya. Salah Soraya membuat Nita menelan ludahnya kasar. Ya, tapi jangan sampai putra mama masih menganggap Nita istri, karena mama menganggap Nita masih menantu, ujar Nita membuat Nathan melotot sempurna menatap ke arah mantannya itu dan hanya dibalas singiran oleh Nita.
Iya, iya, tenang aja. Nanti kita kasih hukuman buat Nathan. Ma, kok gitu sih? Seru Nathan tidak terima. Soraya tidak mendengarkan ucapan putranya ketika dia hanya fokus pada mantan menantunya. Mama udah masakin makanan spesial buat kamu. Sekarang kita makan malam dulu ya. Pasti kamu lapar kan? Nathan yang merasa diabaikan juga ikutan mencari perhatian pada Anita. Ayo tah, makan dulu. Udah ditunggu papa di meja makan. Ucap Nathan mengambil tangan Nita yang bebas. Sekarang tangan kanan Nita dipegang oleh Soraya dan yang kiri digenggam oleh Nathan. Ayolah, sekarang Nita benar-benar merasa tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Mama yang masak semuanya? Tanya Nita setelah melihat masakan yang berada di meja makan. Iya, Mama tahu kalau kamu mau kesini. Jadi spesial Mama masak buat kamu. Jawab Soraya tersenyum lebar. Ayo duduk dulu, kita makan malam. Papa udah lapar, ujar Jordan. Akhirnya malam itu Nita makan bersama dengan Nathan dan kedua mantan mertuanya. Dulu dia pernah berada di situasi seperti ini, tapi kali ini benar-benar berbeda. Entah kenapa dia merasakan seperti melihat keluarga yang seutuhnya. Apakah dia benar-benar akan menerima Nathan kembali dan memberikannya kesempatan kedua? Bersambung